Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semua. Betul. Dan kita ini sudah memasuki hari ketiga. Dalam acara Festmonto Festival Monolog Teater Tuman. Nah, kita kan di masa pandemi yang saat ini belum berakhir ya, Mas. Iya, betul. Nah, kita melepas masker ya, melepas masker karena kita juga udah mematuhi protokol dan tadi kita sudah melakukan swab antigen dan kemarin sudah melakukan vaksin ya, betul sekali. Karena pemerintah menyarankan kepada masyarakat harus memvaksinkan diri. Dan juga mematuhi protokol dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul sekali Kak Sania. Oke Kak, dari kemarin kita itu sudah menampilkan beberapa penampil Kak, penyaji yang luar biasa. Itu dari mana aja Kak? Oh ya, yang kemarin ada dari kedua ya Kak ya? Iya. Ada dari Teater Among Jiwo, ada Teater Pasa, Teater Pusimewah, dan Teater Ras. Ya, itulah penyaji-penyaji peserta dari hari kedua ya. Hari kedua, dan kemarin sudah sangat luar biasa sekali ya, dipandu oleh Mbak Galuh dan Mas Adi. Ya, karena kemarin kita ke jalan-jalan. Iya. Karena memang mematuhi protokol ya, jadi kita harus seling jadi hostnya gitu. Tidak boleh bersama-sama. Dan Mas Ibra, sepertinya ini ada teman-teman yang mungkin udah lupa dengan nama kita, atau mungkin baru menyaksikan acara ini hari ketiga ini ya. Iya, jadi kita harus apa Kak? Perkenalan. Iya. Jadi teman-teman, nama saya Sania dan saya Ibrahim. Kita dari Duo Lesung Pipi. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, sangat. Karena ini sebenarnya suatu kelainan ya. Iya, betul. Tapi kelainan ini tuh kayak dibanggakan oleh orang. Saya sendiri juga bersyukur loh punya kelainan. Alhamdulillah. Karena semua orang udah punya kelainan ini. Iya, betul sekali. Dan pada hari ini Kak, kita akan menampilkan beberapa penyajian luar biasa. Ya, tapi sebelum itu kita juga telah disupport oleh beberapa pihak. Betul sekali. Itu ada dari Unisnu Jepara, ada dari Rimba Raya, Delek Coffee, Oma Ijo, Angkringan 36, Denisel, Sugut, dan Kakang A. Wah, itu adalah beberapa yang bisa yang telah mensupport acara Festmonto 2021. Iya. Dan Festmonto 2021 ini tingkat nasional ya Kak? Tingkat nasional, wah luar biasa sekali. Nah, ini yang mengadakan ini kan Teater Tuman. Betul. Kira-kira acara ini diselenggarakan mesti udah beberapa kali ya Kak? Iya, itu kan kemarin sudah dijelaskan Kak. Jadi Teater Tuman ini menyelenggarakan Festmonto sudah ketiga kalinya. Ketiga kali, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan buat luar Teater biasa. Tuman. Itu pada tahun 2010, 2017 dan 2021. Iya, luar biasa. Oke Kak, kita akan melihat Kak. Ini ada dari penyaji yang pertama Kak. Ini ada dari teater mana Kak? Dari Teater Taste. Taste. Ini gimana Kak? Ini dari mana ini? Taste ini. Iya. Jadi pada pagi hari ini ya Kak, sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman, hari ini akan ada penyajian dari Teater Taste, ada teater satir, teater mawas, dan teater Rines. Wah. Dan juga ini yang pertama adalah teater Taste. Ini dari mana? Temanggung. Dan tahu nggak sih Mas Ibra? Apa? Jadi teater Taste ini didirikan oleh sepasang suami istri loh. Wah, ngerti gak sih? Enggak kan? Gak tahu Jadi aku. ada suami istri ya, sepasang suami istri yang bernama Hanif Ramadhani dan Kurnia Setia Wulansari. Mereka membuat ruang wadah kreatif untuk berkesenian untuk masyarakat umum. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi keluarga ini membangun sebuah wadah untuk masyarakat. Betul sekali. Wah, luar biasa, sangat bermanfaat dan pastinya sangat membantu masyarakat ya. Dan itu nggak hanya orang dewasa atau anak-anak, tapi juga mau orang tua, mau masih balita,
semua kalangan itu boleh Karena ikut. kita berkreativitas itu Tanpa batas, betul. Walaupun kita di era pandemi selalu dibatasi ya, Iya. kemana-mana dibatasi, aktivitas dibatasi. Betul. Tapi Tapi kreativitas tidak boleh tanpa batas. Oke Kak. Dan teater Tasya ini pernah apa Pak? Mempunyai prestasi-prestasi yang prestasi. cukup keren Kak. Ada apa aja? Jadi prestasi dari teater Tasya ini film-film semua ya. Iya. Juara 1 lomba film dokumenter Festival Film Temanggung 2017 dengan judul film Sego Gono. Wah, luar biasa sekali. Dan selanjutnya itu kan tahun 2017. Iya. Dan di tahun berikutnya teater ini mengikuti lagi Wah. dan mendapatkan juara 2 lomba film dokumenter Festival Film Temanggung 2018 dengan judul Darah Kepang. Wah. Jadi teater Tasya ini tidak hanya teater tapi juga film ya Kak. Tapi masih banyak lagi, aku yakin masih banyak lagi prestasi-prestasi dari Iya. teater Tasya ini. Iya, betul sekali. Nah, langsung saja ya, pasti teman-teman Iya. sudah penasaran Penasaran, betul. dengan Penyaji penyaji dari monolognya ya. betul. Oke, tak perlu lama-lama lagi Kak. Ini teater Tasya menggunakan naskah Mulut karya Putu Wijaya Dengan aktor Kurnia Setiawulansari. dan disutradarai oleh Hanif Ramadhani. Mari kita saksikan dari Teater Tasya. Di desa saya ada perempuan yang tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir sama sekali. Semua warga mempermasalahkan keberadaan perempuan tanpa mulut itu. Apakah dia makhluk yang cantik atau makhluk yang mengerikan? Tapi meskipun dia tidak punya mulut, kerlingan matanya, sorotan matanya tajam, setajam cakar harimau. Kata tukang somai, tanpa mulut, perempuan ini justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya bebas dan dapat menempelkan mulut jenis apa saja yang kita sukai di bawah hidung perempuan itu. Apakah mulut yang tebal, tipis, lebar, sempit, doer, atau monyong pun juga cocok? Tapi ada juga yang bilang, tanpa mulut, perempuan ini tetaplah jelek. Jauh dari sempurna. Mengerikan. Ya, ibarat bom. Perempuan ini seperti tidak punya sumbu peledak, mampet, sesat, berteriak kesakitan, tapi tidak bisa berkata dan berbuat apa-apa. Kawah yang mampat, lama-lama akan meledak. Boom, dahsyat,
perempuan ini bahaya. Pro dan kontra berlangsung sengit, bahkan hampir menimbulkan bentrok. Ada kelompok yang menginginkan mendepak perempuan ini dari desa. Katanya, membawa sial. Tapi beda lagi dengan kelompok satunya yang membela mati-matian perempuan tanpa mulut ini. Katanya, atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Untung BBM naik, melejit. Bukan hanya naik, tapi membubung sangat tinggi. Edian. Dengar-dengar, ini permainan orang dalam. Ya, untuk mempersiapkan kemenangannya nanti di pemilu. Ya sudah, terpaksa kami berhenti berdebat tentang perempuan tanpa mulut itu. Lama-lama kami jadi terbiasa. Kami bisa menerima perempuan ini. Bahkan dia menjadi harta desa, milik seluruh warga. Sampai-sampai suatu masalah terjadi. Demi keamanan dan ketentraman bersama dan demi kenyamanan masyarakat, semua yang mengganggu stabilitas harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ya udah, nih ditangkap, tangkap saja perempuan ini, tangkap. Hansip di desa kami sangat patuh pada perintah atasan, apalagi atasan dari atasannya. Siap, laksanakan. Buru-buru mereka menghunus petungan yang lama tak pernah mereka jamah. Tangkap, tangkap, ayo, di mana mulutmu? Kau sembunyikan di mana mulutmu? Wong itu endi cangkemmu ndelik? Ding! Oh, hai, di mana asalmu? Di mana asalmu? Kenapa kamu tidak punya mulut? Siapa dalang dibalik intelektualmu? Siapa yang mengaturmu? Siapa? Ini pengacauan. Ini subversif. Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Siapa saja yang mau menghalang-halangi dianggap berkomplot. Kamu mau ditangkap? Mau? Mboten. Saestu mboten, Tuan. Mboten. Lah ya wis, meneng wae. Si pancen. Seluruh warga protes. Bagaimana tidak? Orang tidak punya mulut kok dianggap bersalah. Lah namanya juga nasib toh. Siapa tahu Mbak Eni juga sedih, tidak senang kalau tidak punya mulut. Nah, ini loh. Ini namanya keliru. Kalian ini sudah membenarkan sesuatu yang salah. Ini bisa dituntut. Tapi Pak, Mbak Eni baik loh. Mbak Eni santun sekali. Salah. Keliru. Wong jelas-jelas orang cacat kok dibilang normal. Apalagi mengatakan bahwa dia itu baik dan santun. Ini namanya kejahatan pikiran. Kejahatan pikiran ini namanya. Pak, nuwun sewu loh Pak. Tapi Mbak ini bener loh. Tidak pernah mengganggu kami. Tidak pernah bikin gosip. Nah, bagaimana mau bikin gosip? Mulut saja tidak punya. Itu. Loh, apa kalian ini lupa? Hah? Lupa? Kalau kita ini sedang belajar berdemokrasi, sedang belajar berbicara dan berpendapat. Lah kalau tidak punya mulut bagaimana mau belajar bicara dan berpendapat? Goblok, otak sentrik loh gue. Lah ya makanya itu untuk sementara waktu Mbak E ini harus kami amankan. Tindakan petugas dalam menangkap perempuan itu
jadi bahan cercaan. Bagaimana tidak? Bertindak semena-mena, tidak manusiawi. Paling-paling dia ini hanya mau menjilat pantat atasannya. Ini bukan tugas namanya, tapi tikus. Kejadian ini berlangsung tak lama. Kembali BBM naik, listrik naik, biaya sekolah naik. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berita penculikan perempuan itu kalah pamor. Setahun kemudian, perempuan itu kembali lagi. Dan astaga, perempuan ini punya mulut. Benar-benar mulut kelas 1. Dia sekarang bisa fasih dan bercerita panjang lebar tentang bagaimana mulutnya itu dioperasi di luar negeri. Tentunya dengan 100% anggaran dari sponsor. Lihat, saya sudah punya mulut sekarang. Saya sama seperti kalian. Saya bisa bernyanyi, bisa berpidato, juga bisa baca puisi. Kalau perlu, saya sekarang bisa cipokan. Perempuan itu berubah. Yang dulunya baik, santun, tapi setelah punya mulut, dia jadi kebanyakan mulut. Masa dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi, bahkan dalam kondisi mata terpejam. Perempuan itu rocos terus seperti ban bocor. Masyarakat jengah, masyarakat geram, bahkan yang dulunya membencinya jadi cicik dan mengatakan, tutup saja mulutnya, daripada nanti ada yang menutupnya dengan kekerasan. Lois, tidak bisa berbuat apa-apa lagi kami. Bagaimana mau menolong? Bagaimana mau menyelamatkan perempuan itu? Namun tiba-tiba BBM naik lagi, listrik naik, biaya pendidikan naik, semuanya naik. Politisi, cakar-cakaran, berebut kursi, narkoba merajalela, pendidikan merosot, manusia hilang. Mungkin ini adalah akhir Zamrud Khatulistiwa. Akhirnya kami biarkan perempuan itu terus bicara. Kami tempatkan mereka di tempat khusus. Iya, perempuan itu kami tempatkan di tempat khusus. Habis mau gimana lagi? Ya sudah. Tangkap perempuan kebanyakan mulut itu. Tangkap. Loh, kenapa tuh, Pak? Ini namanya merusak citra bangsa. Kebanyakan mulut terus mengoceh. Atau kalian diam saja karena sebenarnya kalian yang memperdayakannya untuk mencokel kami. Bukankah kami ini adalah wakil kalian yang sudah kalian pilih? Jadi percaya dong, gak usah banyak protes. Tapi Pak, lo katanya mulutnya ini sampean lo yang memberikannya.
Ya memang saya yang memberikannya. Tapi dikasih mulut itu bukan untuk ngoceh terus, bukan untuk membakar-bakar, sebar gosip, sebar fitnah, sebar hoax. Dikasih mulut itu untuk menjawab pertanyaan kami, bukan seperti ini. Ini namanya merusak citra bangsa, ini mengganggu stabilitas. Makanya kamu harus diamankan. Perempuan itu dibawa pergi. Kami tidak bisa menolongnya ketika kami mau bergerak. Kembali BBM naik, beras naik, sembako naik, semuanya naik. Kami lebih memilih menyelamatkan perut kami. Perempuan itu kembali. Astaga! Tidak ada mulut di bawah hidungnya. Mulutnya hilang, rata. Tapi sorot mata itu, matanya berbeda. Seperti menahan amarah, dendam, kesedihan, kesakitan. Kami merasakan apa yang dirasakan perempuan itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami dihimpit pada masalah dan masalah. Kami terjepit. Kami tercekik. Ya. Kami sudah biasa diajarkan menjadi orang miskin. Mengencangkan ikat pinggang kami. Tidak boleh mengeluh. Kalau perlu, makan batu. Bertahun-tahun semua warga kebingungan tentang keberadaan wanita tanpa mulut itu. Apakah dia benar-benar hilang atau mati? Biar tetap menjadi misteri. Saya pulang dulu. Mau melatih mulut saya untuk tetap bisa bernyanyi, berpidato, dan baca puisi. Kalau perlu, cipokan. Wah, luar biasa Luar biasa, sekali betul. ya. Ini teater satir. Wah, keren sekali dengan naskah mayat terhormat ya. Terhormat. Keren.
Oke Kak, Iya. dan langsung ya Kak, Iya, langsung kita saja ya. ke peserta selanjutnya. Selanjutnya yaitu dari Teater Mawas Jepara. Nah, ini dari pelajar nih. Iya, itu dari mana Kak? Dari MA Wali Songo Pecangaan. Teater Mawas ini berdiri pada tanggal 12 November 2018 dan dipelopori oleh siapa ini Kak? Dipelopori oleh Pak Naji. Nah, Pak Naji ini salah satu guru seni di MA Wali Songo ini. Wah. Iya Kak, ini sebagai informasi ya Iya. bahwa Teater Mawas ini walaupun tergolong baru di dunia teater, ini sudah mempunyai beberapa prestasi. Wah. Yaitu pernah juara 2 lomba LCC dan juara 1 lomba K3 pada acara Hari Teater Sedunia. Wah, dunia ya. Yang iya luar biasa itu yang diselenggarakan oleh DKD pada tahun 2019. Lalu ada lagi apa Kak prestasinya Kak itu? Nah, prestasi yang selanjutnya yaitu mereka menyelenggarakan pentas besar, yaitu pagelaran seni dan budaya Ambala Warsa 1 Teater Mawas. Wah, dan tentunya tidak hanya itu, Teater Iya, Mawas ini betul juga sekali. ada berbagai Prestasi lagi ya. dan tidak bisa disebutkan satu Sebutkan persatu satu ya. persatu. Karena Oke. nanti kalau kita sebutkan satu persatu, saya yakin nanti jontor mau ke kita. Sampai kelamaan nanti ya. Iya. Oke, Kak, Teater Mawas Jepara ini akan menampilkan dengan naskah apa? Naskah Cermin karya dari Nano Riantiarno Dan diperankan oleh Muhammad Rifan Nasiruddin. dan disutradarai oleh Amelie Putri. Wah, tak perlu lama-lama lagi. Ya. Mari kita saksikan Teater Teater Mawas Mawas Jepara. Jangan tinggalkan saya. Tolong, saya takut gelap, saya takut sendirian. Tolong, aku butuh cahaya, cuma cahaya yang kubutuhkan. Cahaya. Hei, masih ada. Kukira sudah pergi bersama yang lain. Aku senang kau masih ada. Di depan situ menatapku. Temanku cuma kamu sekarang. Hei, di sini pengap. Keringnya tak henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir kalau persediaan air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar, tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar. Dan aku harus mendorong diriku sendiri untuk bilang, ayo, masuki ruangan besar di sebaliknya. Ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotannya bagus. Jenis kursinya terbuat dari kayu apa? Jati tua atau mahoni? Apa Su ada di situ? Apa dia menungguku di situ? Ya, aku tahu kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuki gedung itu dulu, baru kau bisa bercerita. Ada apa di dalamnya? Tapi siapa saja yang masuki ruangan besar itu tak akan pernah kembali. Jangan khawatir, seorang teman bisa menyejukkan suasana. Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Akan kubeberkan semuanya tanpa malu-malu. Tapi kau mesti janji, begitu aku selesai, kau segera menyambungnya. Dengan begitu,
tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali kita akan berpelukan, mengucapkan salam perpisahan. Barangkali kita akan sambil tertawa. Atau barangkali kita akan saling menangisi. Entahlah. Su, perempuan biasa, tidak cantik, tetapi punya daya tarik yang luar biasa. Kegairahan hidupnya seperti kuda tak terkendali. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur. Padahal tadinya sudah kurelakan. Dia bekerja, aku juga bekerja. Tapi Su selalu bilang padaku, "Ah, kamu tidak pernah bisa memberiku apa-apa selain anak." Ya, itu memang kenyataan. Dan karena itu pula, dia berhak menutup mataku, mulutku, serta menahan gerak semua anggota tubuhku. Tapi memang semua itu termasuk dalam perjanjian. Dan kami sudah saling menjanjikannya dulu waktu dia kukawini. Kenyataan ini mampu kutahan sampai beberapa lamanya. 3 anak. Tapi lihat muka anak-anak itu satu persatu. Seperti siapa mereka? Adakah persamaannya denganku? Sama sekali tidak. Yang pertama entah seperti siapa. Yang kedua entah seperti siapa. Dan yang ketiga kulitnya hitam pekat, dengan mata yang bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anakkukah itu? Anak Su? Aku pernah punya pikiran, adakah dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di rumah sakit bersalin atau perawat-perawatnya? Tapi hal itu tidak mungkin kan? Tapi aku bisa memastikan bahwa anak ketiga bukan anakku. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya meski hati perih bukan main. Karena aku mencintai Su. Karena aku sudah bersumpah akan tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Berarti laki-laki lemah, tak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menuduhku seperti itu. Tidak apa-apa, aku tidak akan marah. Kata aku selalu pada Su, lakukan, tapi tanpa perasaan cinta. Oh kelemahan, apa yang kau ciptakan selama ini sebagai akibat? Mesiwa apa yang kau padatkan dalam tabung bersumbu? Ketidaktentraman, kekacaubalaan pikiran, keganasan, kegelisahan, semua sudah kulakukan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau adalah meriam yang siap ditembakkan. Dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri menjadi laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Waktu kesabaranku habis, aku menyatakan pada Su supaya dia menghentikan segala kegiatannya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Asuhlah anak-anakmu di rumah. Kalau bosan, sulamkan baju-baju hangat. Atau kalau kau mau bekerja, bekerjalah. Tapi yang pantas. Tapi kau tahu yang terjadi kemudian. Su lebih gila lagi. Dia seperti kuda tak terkendali. Apa yang terjadi? Kalau dulu aku masih tidak peduli, tapi sekarang keadaannya berbeda.
Umurku sudah menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi akibat dari kau. Oh, kelemahan. Besok aku akan dihukum mati. Pertama kali dalam penjara. Sudah kubunuh 6 orang dan melukai 3 orang. Betulkah itu? Sebegitu besarkah tenagaku waktu itu? Oh, aku tidak tahu. Hei, kau masih ada temanku. Syukurlah. Jangan pergi. Tetaplah di sini bersama aku. Aku ingat sesuatu. Suatu malam, seseorang berjubah, berkerudung abu-abu, berdiri di depanku dan berkata, "Kamu jadi makhluk. Kamu sekarang hidup. Kamu kujadikan dari berbagai zat. Tubuhmu terdiri dari unsur-unsur air, udara, tanah, cahaya, dan api. Aku yang bertanggung jawab pada pertumbuhanmu. Aku yang menciptakan kehidupan yang terlepas dari susunan kehidupan kami, para penguasa langit. Susunan kehidupan yang otonom. Itu terjadi berabad-abad yang lalu. Waktu itu, aku sendiri juga berabad-abad lamanya. Sampai aku betul-betul tidak tahan. Siapa yang tahan dijerat sepi? Sendirian tanpa kawan yang biasa diajak berunding sesuatu. Lalu aku meminta pada penciptaku, Tuhan berkerudung abu-abu, yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Beri kiranya aku seorang kawan yang akan mendampingiku dalam susah dan senang. Syukur, permintaanku rupanya masuk akal. Aku diberinya satu orang makhluk yang keadaannya berbeda denganku. Secara keseluruhan, dia lembut, tapi kami cocok. Kalau kami saling peluk untuk mengusir kedinginan malam, berbagai getaran aneh menjalar di seluruh tubuh. Dia juga begitu, katanya. 1000 tahun kemudian, baru aku tahu kalau dia bernama perempuan dan sanggup mengeluarkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, mungil dan lucu-lucu. Aku ingat sekarang siapa kamu. Sehari sebelum kejadian itu, kubujuk Su, tinggalkan Su, hentikan semuanya. Tapi Su malah marah. Kita mesti hidup. Apa tidak bisa hidup dengan wajar? Sederhana. Kamu cuma bisa melarang, jangan begini, jangan begitu. Tapi apa kamu pernah berpikir bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan ini? Aku ingin janji kita dulu. Kalau kau melakukannya cuma dengan orang-orang yang berbeda, tidak apa-apa, masih bisa kupikir-pikir. Tapi Su, demi Tuhan, jangan biasakan cuma dengan satu orang. Tapi dia membayar dengan baik. Lalu dia pergi dengan membanting pintu. Tidak, mulutnya memang mengatakan seperti itu, tapi kilatan matanya menceritakan pernyataan lain. Rasa panas dan dingin menyatu dalam tubuhku. Niat yang sudah lama terpendam berkobar lagi tanpa mau mencegah, lagi-lagi mencegah. Kau beritahu lagi tentang keselarasan alam kita yang sudah diatur oleh Tuhan berkerudung abu-abu. Tapi kau tidak pernah mempelajari aliran air. Semakin lama dibendung, semakin berusaha untuk menjebol. Aku menolak, menentangmu, melakukan yang terbalik dengan apa yang ingin kau lakukan. Ku cari sebilah pisau, dengan gampang kudapatkan, lalu melangkah menuju gelap.
tanpa menghiraukan cegahanmu. Langkahmu yang berat terseok mengikuti langkahku, memegangi kakiku, tapi aku tidak peduli. Jauh di belakang sana, ku dengar juga teriakan seseorang mencegah. Entah siapa. Kutulikan telingaku, kubutakan mataku. Aku tidak menengok. Ke depan saja melangkahkan kaki. Hancurkan siapa saja. Niatku sudah kendal dan galaknya makin menderu-deru. Rasa sakit akibat sayatan silat dari orang yang kita cintai, 1 atau 2 mampu kita tahankan. 3 atau 4 mungkin juga masih. 5 atau 6 masih bisa kupikir-pikir untuk dilupa dan dimaafkan atau tidak. Tapi kalau sudah terlampau banyak, tak bisa lagi dihitung. Apa aku bukan manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging dan punya rasa sakit karena kekecewaan? Kukutuk diriku sendiri. Kusebut nama Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Maksudku mau minta tolong, tapi tak ada jawaban dari Tuhan itu. Dan itu malah mengacaukan, tidak membantu menyelesaikan soal. Apa yang telah mereka lakukan di depan mataku tidak tanggung-tanggung mereka lakukan untuk saling memuaskan. Ku kawini seorang pelacur, kutunggui waktu dia melacurkan diri. Selalu kutentramkan hatiku karena aku yakin yang dia jual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untukku. Cuma untukku. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian dengan sabar, seperti kesabaran seorang martir. Apa aku mungkin terus diam? Lalu kau tahu yang terjadi kemudian. Aku ingat kau ada di dekatku waktu itu. Ya, aku benar-benar ingat kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang. 2 orang di depanku jadi sekecil semut. Tak lagi aku takut pada siapapun. Dan laki-laki itu, entah berapa orang malam itu yang jadi korban robekan belatiku. Di perut mereka 4, 5, 6, 20, 23. Ketika tugasku selesaikan tanpa menyesal, aku menuju rumah menemui ketiga anak-anakku, anak-anak Su. Padahal mereka tidak punya dosa apa-apa. Tapi bisakah pikiran yang gelap mempertimbangkan hal itu? Dengan bedil 2 luk yang pelurunya mampu menghancurkan kepala seekor badak, aku menghabisi semuanya. Entah sudah berapa banyak yang menanam benih di tanah subur milik Su. Dan benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu ku bongkar semuanya hingga akar-akarnya. Musnah cuma dalam 3 kali semburan api. Si perusak yang datang secara tiba-tiba dan menghilang secepatnya. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci semuanya. Aku benci diriku sendiri. Rupa aku pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan, dengan puas, aku memandangi rumahku yang mulai runtuh, dijilat-jilat lidah api. Besok aku akan dihukum mati. Jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup kain hitam. Akan ku tentang mata para penembak itu satu persatu. Dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan berteriak pada para penembak itu, menganjurkan supaya mereka jangan gentar. Ayo Bung, cepat lakukan tugasmu. Yang akan kalian bunuh adalah seorang pemberani, seorang laki-laki dan pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan tembakan berbunyi serentak. 10 timah menyengat tubuhku dan aku akan rubuh sambil tersenyum.
Akhirnya aku masuki juga ruangan besar dengan pintu terbuka lebar-lebar. Aku akan segera tahu apa saja isinya. Aku lelah, sekarang giliranmu bercerita. Kenapa tetap diam? Kenapa curang? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa? Kamu curang sama seperti Su. Kamu jahanam sama seperti Su. Kamu binatang sama seperti Su. Aku tidak butuhkan seperti itu. Biar kamu meninggalkan aku seperti yang lainnya. Kamu bangsat sama seperti Su. Kamu binatang sama seperti Su. Yang mengumbar keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur sama seperti Su. Yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Aku benci kamu. Benci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pisauku. Di mana belati itu? Di mana? Di mana belati itu? Ini. Belati ini akan mengakhiri perasaanmu juga. Belati. Belati. Jangan coba-coba halangi aku. Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Jangan coba-coba halangi aku. Jangan pergi. Jangan. Aku masih butuh seseorang di sekitarku. Jangan. Cahaya. Cuma cahaya yang aku butuhkan sekarang. Cahaya. Tolong. Cahaya. Nah, luar biasa sekali penampilan yang ketiga ini ya Kak ya. Dari teater Mawas Jepara. Mawas Jepara. Ini para penyajinya sangat antusias sekali ya. Semuanya itu sangat antusias. Dan tentunya itu sudah ada beberapa tim ya, yang kru-kru di belakang itu juga membantu. Ya Kak. Dan ini selanjutnya ada dari mana lagi? Dari teater UKM LBK Renens UMJ Jakarta. Wah, ini dari Jakarta. Iya. Ibu kota Indonesia. Wah. Ya, UKM ini Renens itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan itu adalah sebuah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas. Wah, yang bergerak dan beraktivitas dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Wah. Lembaga ini Kak, gimana? ini berdiri pada tanggal 7 Agustus 2017. Wah, jadi sebagai lembaga kemahasiswaan yang legalitas di bawah bawah naungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan ini sesuai dengan akidah serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta berasaskan Pancasila. Wah, sangat lengkap sekali ya. Iya. Ya, dan ini adalah tanggal 19 Agustus ya Kak Sania. Dan kemarin itu ini teater UKM LBK Renens juga telah ulang tahun. Wah. Iya ya, ini baru kemarin ini. Ya kita pribadi ya mengucapkan selamat ulang tahun kepada teater UKM LBK Renens UMJ Jakarta. Wah. Luar biasa sekali kan kita ucapkan. Wah, luar biasa. Tak lama-lama lagi iya, ya Kak Ibra, betul. kita langsung saja dari teater Renens ini akan menampilkan dengan naskah Kasir Kita karya Arifin Nur dengan aktor Dewi Retnowati dan disutradarai oleh Muhammad Yoga Wicaksono. Mari kita saksikan teater Renens.
Saudara-saudara yang terhormat, naskah ini sangat lemah karena pengarangnya tidak pernah mengalami kejadian yang terjadi di dalam naskah ini. Dan panitia monolog membatasi waktunya hanya 20 menit, jadi sangat-sangat menyusahkan. Susah, seperti hidup saya sekarang, saudara. Saya baru 2 bulan yang lalu bercerai dengan istri saya yang sangat cantik. Dan itu adalah kebodohan yang sejati. Orang waras pun akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor-koruptor itu, karena mereka tidak mengerti tentang harmoni. Ya, harmoni adalah keindahan, seperti istri saya yang harmoni dalam berbagai hal, sempurna, wangi tubuhnya bagaikan bunga sedap malam di kala malam hari dan bagaikan melati di pagi hari, sangat segar, saudara. Ya, itu istri saya. Setiap pagi dia selalu menelpon dan menanyakan sarapan. Halo, halo, halo. Salah sambung, saudara. Penelpon ini tidak mengerti perasaanku. Sudah jam 8.15, saya harus pergi ke kantor. Dan mohon maaf, saya tutup dulu ceritanya, nanti disambung. Tapi kalau mau Anda datang ke kantor saya, PT di luar Jalan Merdeka. Sampai ketemu. Semoga perdagangan nasional dan internasional tidak terganggu, saudara. Karena hari ini saya memutuskan untuk tidak masuk ke kantor. Saudara, bukannya saya pemalas, tetapi saudara lihat kan badan saya lesu. Ya, lesu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu dengan istri saya. Sekarang saya dalam penyesalan yang sangat dalam. Dan saya takut masuk kantor karena berhubung pertanggungjawaban keuangan. Ini pasti istri saya. Tapi seminggu ini dia selalu menelpon. Apakah dia akan mengajak saya merujuk dan rukun kembali? Saya berharap seperti itu. Oh tidak. Tapi saya punya harga diri. Ya, dia yang salah. Dia yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Dan dia harus minta maaf. Ya, dia yang harus minta maaf, saudara. Lagi pula, saya adalah laki-laki yang mempunyai harga diri. Toh, penghasilan saya cukup. Saudara harus tahu, laki-laki sangat mudah menarik wanita, walaupun laki-laki itu telah beristri 10 kali. Catat dengan pasti wajahnya, lalu pasang muka segar dan tersenyum. Pandang lagi, pandang lagi, lalu timbang kecantikannya. Pandang lagi. Jangan sekali-kali kasar. Pasang muka memelas seperti doa. Dan dipastikan kepala wanita itu akan tertunduk bertanda terjerah. Gampang. Ini istri saya. Wangi tubuhnya tercium, saudara. Tapi apa yang saya katakan? Tidak, kecantikannya, saudara. Kalau saya kasih maaf dia, berarti dia sakit kurang ajar. Oh, ya. Luar biasa cemburu saya. Cemburu telah menerkam saya, saudara. Dia telah berhubungan dengan mantan pacarnya di masa SMA. Ya, itu hanya prasangka. Tetapi benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi seharusnya saudara harus tahu perasaan saya yang begitu besar terhadap istri saya. Karena suatu ketika
Ketika saya pulang dari kantor, saya dapati laki-laki jantan itu sedang tertawa-tawa di sini. Sedang tertawa-tawa, saudara. Rasa cemburu ini sudah semakin besar, saudara. Luar biasa dahsyat. Oh, istri saya. Halo. Bajingan. Ini adalah ular betina yang menggoda Adam. Halo, wanita jahanam. Stop. Jangan bicara. Dengarkan saya. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku dan kau telah membuat hidupku semakin berantakan. Kau membuatku cemas dan kau membuat aku takut seperti buronan Sunda. Ya, perempuan ini menyebabkan aku menghabiskan puluhan juta uang kantor untuk berfoya-foya dengannya. Lalu sekarang dia menelpon, apa maunya? Dasar wanita gila. Apakah yang dia mau aku membawa berangkas uang kantorku dan menyerahkan kepadanya? Sunda. Oh ya. Sekarang Desember kan? Beberapa hari lagi perusahaan saya akan stop outbound. Astaga. Inilah penderitaan yang sebenarnya, saudara. Ya. Lengkaplah sudah. Saudara, seminggu ini saya selalu memandangi wajah istri saya. Apakah saya harus menjadi penyair cengeng untuk mengungkapkan kesengsaraan badan dan kesengsaraan jiwa? Kala di malam hari, ketika anak-anak sudah tertidur pulas, aku dan istriku duduk di sini berdampingan. Istriku membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Lalu ketika pandangan kami bertemu, kami sama-sama tersenyum dan saya berucap, "Kau belum tidur, sayang?" Maka dia akan menggelengkan kepala dengan manis. Dia berkata, "Saya belum mengantuk, Mas. Saya akan menungguimu baca koran." Lalu mata kami bertatapan dan tersenyum bagaikan sepasang merpati jantan dan betina. Lalu dengan lembut belai wajahnya, rambutnya sangat wangi, saudara. Bagaikan lautan minyak wangi menyius sukma. Lalu dia menengadahkan kepala dan berucap, "Mas, ayo, udah gak tahan." Sama saya, aku sudah tidak tahan. Lalu kami berdua menatap jendela dan melihat pekarangan yang dipenuhi bunga-bunga yang kabur, melihat langit yang bening dihiasi purnama kuning telur ayam yang merangkak dari ranting ke ranting. Astaga, saya sudah menjadi penyair yang cengeng. Laki-laki jahat. Oh ya, saya harus menelpon kantor. Sebentar. Halo. Oh, saudara Arif. Kebetulan saudara. Oh iya, saya lagi sakit. Ya, bilang. Waduh, iya, sedikit flu. Mungkin. Oh iya, bolehkah saudara mengizinkan saya ke Pak Sukanda bahwa saya tidak masuk hari ini? Iya, sakit. Apa? Kau bertemu istriku di restoran dengan laki-laki?
Aku tidak boleh marah karena dia bukan istriku lagi. Ya, oke, baik, izinkan. Ya, sakit. Selamat siang. Saudara, seharusnya saya tidak boleh marah, saudara. Karena dia bukan istri saya lagi. Tapi saudara, kepala saya akan meledak. Cemburu itu benar-benar telah membuat saya gila, saudara. Saya butuh satu barang. Ya, satu barang. Pistol. Benar. Pistol, saudara. Kepalanya yang cukup besar itu tidak akan membuat peluruku meleset menembus keningnya. Ketika mayat mereka tergeletak, apakah saudara berpikir saya akan menodongkan pistol saya di kepala? Oh tidak, saudara. Tidak. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Saya akan datangi pos polisi terdekat, lalu saya akan bicara. Pak, saya telah membunuh Pramono Citro dan Roro Menduro. Dan pastinya Pak polisi akan tersenyum, kabur bercampur haru. Besoknya saya diadili. Ya, diadili. Hakim tua berkepala botak itu akan mengetuk palunya dan berkata, seumur hidup Nusa Kambangan. Saudara pikir saya akan pingsan dengan mendengar vonis itu? Oh tidak, saudara. Tidak. Saya sudah siap berada di Nusa Kambangan, di pulau itu. Yang saya butuhkan hanya beberapa lembar ring, kertas, dan satu biji pulpen. Saya akan menulis riwayat hidup saya, dan saya akan menulis cerita pembunuhan yang sebenarnya. Dan di hadapan Anda sekarang, saya adalah pembunuh yang berjenis pembunuh asmara. Ya, pembunuh asmara. Saya mendapatkan judul karangan, saudara. Lihat, dunia berubah dalam tempo beberapa anggukan kepala saja. Kepala saya akan meledak, saudara. Ingin saya sedobrak dada ini yang penuh rasa cemburu. Saudara, sekarang saya merasa dekat dengan Otelo. Saudara tahu tokoh Otelo? Ya, dia adalah tokoh pecemburu di naskah Shakespeare yang terkenal itu. Dia sengsara akibat kejahilan anak cucu Hawa dan senasib dengan saya sekarang. Bedanya, Otelo bangsa Mor dan saya hanya bangsa Indonesia. Ini pasti istri saya. Halo, Misbah Jasuri. Kasih. Oh, Pak Sukandar, atasan saya. Oh, maaf Pak. Ya, tadi saya lagi marah Pak. Benar, sama istri saya. Besok Pak Sukandar menyuruhku masuk kantor besok untuk membereskan keuangan. Iya. Baik Pak, insya Allah. Oh, pegawai baru. Iya, baik. Siapa Pak? Istri saya. Iya. Oke Pak, besok. Baik Pak. Iya. Insya Allah. Oke, selamat. Selamat siang Pak. Astaga. Istri saya pasti kehabisan uang. Apakah saya harus mengasihinya? Tidak. Saya akan membunuhnya. Dasar singa betina. Oh, pisau. Ya, pisau. Ya, ini pasti istri saya. Halo. Astaga, ini ular betina tadi yang membuat sang Adam korupsi. Halo wanita jahanam, sudahlah. Sudah. Jahanam. Apakah saya harus membunuh mereka sekaligus? Tidak, saudara. Ya, dengan pisau ini. Iya, dengan pisau ini.
cukup menghentikan denyut jantung mereka. Mula-mula saya akan ke rumah istri saya, dan saya berani bertaruh saudara bahwa laki-laki jahanam itu ada di sana. Cahaya rembulan berselimut kabut. Itu suasana yang saya gambarkan. Udara beku oleh dendam. Pisau terselip di pinggang, di balik kemeja. Saya akan mengetok pintu serambi rumahnya, dan mereka pasti akan terkejut ketika menatap pandangan saya yang sangat dingin. Dingin seperti pembunuh. Tanpa basa-basi, saya akan tusukkan pisau saya ke jantung laki-laki jahanam itu. Dan sebelum istri saya menjerit, saya akan pastikan pisau ini bersarang ke perutnya. Ya, mereka akan tergeletak di lantai. Lalu saya akan berkata, terpaksa sayang, keadilan telah menuntut balas. Tapi bagaimana kalau sekonyong-konyong Imam dan Ita, anak-anak saya datang dan berkata, "Pak, ibu kenapa, Pak? Ibu kenapa, Pak? Pak, astaga, ya Tuhan, astaga." Saudara dengar suaranya yang manis. Ya, suara itu membuat saya lupa atas amarah saya. Bahkan saya lupa bagaimana wanita itu cantik atau tidak. Saya lupa bagaimana laki-laki itu jahanam atau tidak, saudara. Saudara tentunya tahu, tidak mungkin karena cemburu dan marah saya akan menghancurkan kembang-kembang yang sedang bermekaran itu, saudara. Keberanian dan kepercayaan hidup sejatinya hadir kalau saya mendengar anak-anak saya, Ita dan Imam berkata, "Pak, susulah ibu, Pak. Pak, pergilah ke kantor." "Iya, Ita. Iya, Imam." Oh, tidak. Ya. Saya putuskan hari ini saya ke kantor. Ya, saya putuskan saya akan ke kantor. Saya akan menceritakan semuanya kepada Pak Sukandar. Dan saya akan menggantikan kerugian kantor dengan menjual beberapa barang di rumah ini. Setelah itu, saya akan ke masjid untuk bersembahyang dan meminta ampun kepada Allah. Astaga, ini pasti perempuan Sundal itu. Ya, dia selalu menelpon ketika saya berpikir jernih seperti ini. Bangsat. Sundal. Oh, suara istri saya. Maaf. Oh ya, maaf. Iya, ya saya sendiri. Misbah Jazuli. Hati saya berdegup kencang. Ya, ini asli suara istri saya. Ya, Misbah Jazuli yang mencintaimu sepanjang masa saya. Saya akan coba menyingkap masa lalu. Iya. Kenapa baru menelpon? Iya, nanti akan sedikit sakit. Sayang, apakah kau masih ingat tepi pantai, buih-buih ombak, camar-camar yang berterbangan, kulit-kulit kacang yang berserakan, ikan hiu, ikan paus? Iya. Apa? Kawin segera. Saudara, lihat, niat yang baik tidak akan semudah itu terwujud. Memang gila ini wanita. Dia berharap nanti sore saya datang ke rumahnya dan menilai calon suaminya. Ya, sampai ketemu. Inilah kalau pengarang tidak mengerti dan tidak pernah
ingin mengakhiri cerita ini, saudara. Tapi ya sudah. Hari ini saya akan ke kantor, ke masjid, lalu ke rumah mertua untuk memboyong imam dan kita. Saya pastikan mereka ada di sana menanti saya, saudara. Oh, bukankah saya flu? Aduh, badan gua nggak enak gini yo. Aduh. Ini temanku kemana ini? Kak Ibra, kamu ngapain ini? Udah tag loh, udah mulai loh. Udah ini. Apa? Aduh, ini badanku agak nggak enak ini, Kak Sania. Ini Badanmu gak enak? nggak enak ini. Gimana solusinya ini, Kak Sania? Wah, ini nih tanda-tanda daya tahan tubuh Kak Ibra kurang imunnya itu loh, kurang tebal nih. Nah, Terus gimana ini, Kak Sania? aku nih Kak Ibra ya. Ini ada punya ini. Aku biasa kalau lagi meriang ataupun aku pokoknya daya tahan tubuh aku nggak fit lagi ya, aku selalu minum kunir asam glek. Nah, Wah, coba deh Kak Ibra minum ini. Aku yakin nih nanti langsung seger nih. Nah, aku masih punya nih. kunir asam glek. Wah, Kunir Pas. asam glek. pasti enak ini ya. Coba. Aku biasanya ya Kak Ibra kalau memang daya tahan tubuh aku kayak lagi drop, aku selalu minum ini karena ini tuh khasiatnya luar biasa sekali gitu. Daya tahan tubuh kita itu langsung kebal. Gitu ya, Kak? Coba ya. Iya, glek. Pastinya glek. Segar sekali. Rasanya Kunir asam glek ini sangat menambah stamina. wah, bener Saya kan? jadi sehat lagi dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Wah, enak sekali loh. Ini kunir asam glek ini bisa Iya. didapatkan di mana, Kak Sania? Kita dapatkan ada di ini nih Kak, produksi dari Adinilan Jepara. Wah, jadi ini, ayo Kak, diminum yuk. Iya. Wah, ini enak banget loh. Wah, suweger. Dan pasti pemirsa di rumah itu, penasaran gitu loh, kesegarannya ini nih, gimana Bener, itu? sumpah. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen kunir asam ataupun kalian lagi daya tahan tubuhnya kurang, minum aja ini Iya. kunir asam glek. Iya, dan ini kemasannya juga menarik karena biasanya kan dulu itu jamu-jamu ya keliling ya ke desa-desa. Tapi dengan minuman seperti ini kita bisa diam di rumah aja dan minuman ini bisa menghampiri rumah kita. Bisa Wah. sekali. Bisa juga kalian dapatkan di online shop ya. Iya, betul sekali. Bisa dibuka Instagramnya Adinelan Jepara. Iya, ayo kita minum. Oh, Kalau kalian daya tahan tubuhnya kurang, selalu minum kunir asam glek. wah, segar sekali ya Kak Sania. Oke, karena Kak Ibra sudah segar sekali, Iya, sudah betul. kembali fit. Iya, Kita mulai ya Kak Ibra iya ya. betul. Kita Tadi lanjut. ada ini Kak, apa? Penampilan Penampilan dari teater Renance. Wah, luar biasa tadi kan. bagus sekali. Bagus sekali. Dan itu adalah teater dari UMJ UMJ Jakarta. Jakarta. Luar biasa Dan sekali. itu penampilan terakhir pada hari ini ya. Dan
hari ini itu sudah menampilkan beberapa teater tadi ya Kak. Iya. Kita rangkum lagi ya Kak supaya penonton tidak lupa. Itu ada dari teater Taste, Teater satir teater Mawas. dan teater Renai. Wah, dan semua ini peserta ini juga mengikuti Fesmontu 2021 ya Kak. Satu. Dan besok masih ada lagi Iya. ada penampilan dari teater-teater yang keren-keren juga Kak. Sekali dan kalian mesti penasaran ya betul, teater penasaran. mana aja besok yang akan disajikan. Jadi kalau kalian penasaran bisa buka langsung Instagramnya Teater Tuman Unisnu. Selain itu juga bisa ngecek di YouTube ya Kak. Di Bisa. YouTube Teater Tuman Unisnu juga, juga. ya. Dan mungkin itu, dan kita Fesmontu 2021 juga disupport oleh berbagai pihak ya Kak. Tentunya. Itu pasti dari Unisnu Jepara karena Teater Tuman berada di mana Kak? Di Unisnu Unisnu Jepara. Jepara. Jadi ya Kak, sekedar info, misal bingung mau kuliah di mana setelah lulus dari SMA, MA, bisa langsung mendaftarkan diri Anda di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dan selanjutnya kita juga disupport oleh Rimba Raya, Dan juga ada Delik Coffee, Omah Ijo, Angkringan 36, Denisel, dan Shopgood, Kakang Art, dan juga tak lupa Kunir Asem Asam Glek. Glek yang tentunya segar sekali Iya, ya. Kak. Betul. Dan itu Kak, beberapa penampil sajian dari peserta Fesmontu 2021 kita cukup mengapresiasi Kak, sangat keren-keren sekali. Benar Dan sekali. dan kita juga berterima kasih kepada penonton yang masih setia menonton hingga saat ini. Terima kasih. Dan juga kami berdua ya Kak, Ya, kami berdua kita pamit undur diri ya. Dan sebelumnya kita mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku ya yang betul. kurang baik. Itu mohon maaf ya. Saya Sania. Saya Ibrahim. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.